Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga Bapak Ibu guru selalu senang dan bahagia. Saya Junaidi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sebrida. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu dan pengetahuan atau keterampilan semata, lebih dari itu. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik memerdekakan lahiriah maupun batiniah manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran bukanlah sekedar proses penyampaian ilmu dari guru ke murid, lebih dari itu. Pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek pengetahuan saja. Misalnya saat murid mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum saat apa yang saya ajarkan. Karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi dan mengingat materi yang saya ajarkan cukup pada setiap semesternya. Saya akan meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Terus, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat menentu keberhasilan belajar murid, khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib menumbuhkan budi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Dulu saya berpikir bahwa dalam pembelajaran di kelas hanya terfokus pada penyelesaian materi saja. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukanlah penyelesaian materi dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Nah, teman-teman guru hebat, itulah tadi pemikiran saya setelah dan sebelum mempelajari dari modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Agar kelas saya mencerminkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, saya akan menerapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya literasi dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Misalnya, dengan mengubah tata letak kursi, tata letak lemari, dan saya akan membuat tempat pojok baca dan mendesain kelas sedemikian rupa sehingga anak betah dan nyaman di kelas. Selanjutnya, saya akan menjadikan mereka sebagai subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dengan cara mereka sukai. Nah, teman-teman guru hebat, tidak kalah pentingnya juga saya melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan pada abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Sehingga pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sesuai dengan kondisi saat ini atau sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan dengan cara merdeka belajar, dan mengkaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal yang akan saya lakukan dalam mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menganalisis kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid. Yang kedua, saya akan selalu memvariasikan metode atau model pembelajaran saya berdasarkan hasil analisa kebutuhan belajar murid, minat, dan gaya belajar murid. Ketiga, saya akan merubah gaya mengajar yang berpusat pada guru dan akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Saya akan menciptakan kondisi kelas yang aman dan nyaman bagi murid untuk belajar. Kelima, saya akan melakukan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman murid, misalnya memperkenalkan budaya-budaya setempat dan juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Keenam, saya akan selalu bekerja sama dengan orang tua dalam proses menuntun, membimbing budi pekerti murid. Ketujuh, saya juga selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak murid. Ke-8, saya akan memberi kebebasan bagi anak untuk mengembangkan diri berbagai minat dan bakatnya melalui kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.